Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 5 dengan NIM 18721501138. Di sini saya akan menjelaskan topik yang berjudul Konsep Globalisasi Ekonomi. Menurut Profesor Sela Sumerjan, seorang profesor di bidang sosiologi, globalisasi merupakan sebuah proses terbangunnya sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk menuruti sistem dan beragam kaidah yang sama. Pembahasan yang pertama yakni mengenai konsep dan definisi globalisasi ekonomi. Pertama ada globalisasi village. Konsep globalisasi ekonomi menggambarkan dunia yang semakin terintegrasi dan saling berhubungan. Fenomena globalisasi ini dapat dikenali dari akibatnya, yakni melemahnya batas-batas nasional, menghilangnya identitas dan budaya lokal, mengancam ekonomi nasional di tengah-tengah ekspansi modal, dan meningkatkan migrasi internasional. Kemudian ada globalisasi market. Definisi globalisasi ekonomi adalah buka-bukaan pasar dunia, baik untuk produk, jasa, maupun investasi. Kemudian ada world currency. Dalam globalisasi ekonomi, uang tengah dikembangkan secara internasional dengan tujuan mempermudah perdagangan dan investasi. Pembahasan yang kedua mengenai faktor-faktor pendorong ekonomi global. Yang pertama, ada teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi memungkinkan komunikasi, transaksi, dan semua aktivitas pasar menjadi lebih efisien dan cepat. Internet memudahkan akses pasar global dan transaksi perdagangan. Yang kedua, ada liberalisasi. Pengurangan tarif dan hambatan perdagangan oleh berbagai negara memungkinkan barang dan jasa dapat bergerak dengan lebih bebas di seluruh dunia. Liberalisasi perdagangan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas antar negara, mendorong penurunan tarif dan penghapusan hambatan dagang. Yang ketiga, kepemilikan modal. Penggabungan dan akuisisi perusahaan global telah membuat akses ke modal dan pasar lebih mudah dan memudahkan perdagangan antar negara. Dalam investasi asing ini, perusahaan multinasional berinvestasi di negara berkembang dengan imbal hasil yang lebih besar. Kemudian pembahasan yang ketiga, dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi global. Globalisasi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui investasi asing dan kemitraan usaha. Yang kedua, peningkatan kesempatan kerja. Perusahaan multinasional cenderung mencari sumber daya manusia lokal yang terlatih dan berkualitas sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, perluasan pasar. Pasar global memungkinkan negara maju untuk memproduksi barang dengan biaya yang rendah dan menjualnya ke negara berkembang dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, dukungan teknologi. Yang kelima, pengembangan modal. Kemudian ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua, ketidakstabilan pasar dan ekonomi. Yang ketiga, pesimisme terhadap perkembangan nasional. Yang keempat, peningkatan krisis global. Yang kelima, pemfokusan pada sektor tertentu. Pembahasan yang keempat mengenai tantangan dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Yang pertama, segi teknologi. Diperlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan secara terus-menerus untuk memenuhi persyaratan pasar. Persaingan yang semakin ketat dari perusahaan global lainnya. Yang kedua, regulasi. Pemerintah harus memberikan kesetaraan persaingan yang adil bagi perusahaan lokal dan asing. Perusahaan harus mengikuti regulasi yang ketat untuk penggunaan sumber daya dan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Perusahaan perlu mempertimbangkan perbedaan budaya antar negara dalam memasarkan dan mengiklankan produk mereka. Perlu diakui bahwa konsumen di berbagai negara memiliki kebutuhan yang berbeda. Pembahasan yang kelima yakni mengenai upaya memaksimalkan manfaat dari globalisasi ekonomi. Peningkatan kemampuan konsumen. Konsumen menuntut produk dan layanan terbaik dan memberitahu perusahaan yang mereka butuhkan.
Kemudian peran pemerintah. Pemerintah harus memberikan dukungan finansial dan pelatihan untuk perusahaan lokal agar mampu bersaing dengan perusahaan global. Kemudian regulasi pasar. Pasar harus diatur dengan benar untuk mencegah monopoli dan praktek bisnis yang tidak sehat. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi